Guys, buat yang tahun depan pengen ganti handphone Android jadi iPhone, kalian harus banget sih nonton video kali ini. Karena cuma modal nggak sampai 5 jutaan, kalian tuh udah bisa ganti handphone kalian jadi iPhone yang masih worth it banget buat dipakai jadi daily driver sampai beberapa tahun ke depan. Tapi gue disclaimer dulu nih, kalau di video kali ini guys, mayoritas adalah iPhone second yang masih banyak dijual di pasar offline ataupun online. Tapi tetap kok, gue bakal usahain rekomendasiin iPhone second yang udah terdaftar email resmi supaya kalian aman bro. Rekomendasi iPhone termurah pertama adalah iPhone 13. Selain harganya yang udah turun jauh guys, iPhone 13 ini sekarang juga masih dijual secara resmi di Indonesia. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi tuh soal sinyal dan juga IMEI-nya. Nah, meskipun dibilang iPhone 13 itu udah termasuk jadul ya, kalau kita compare sama iPhone 17 terbaru, tapi jeroannya masih aduhai banget kok guys, berkat chip A15 Bionic yang masih kenceng sekenceng kilat bro. Mau buat gaming berat ataupun edit-edit video tipis, performanya tetap anti nge-lag guys. Kameranya juga masih juara banget ya buat foto ataupun video harian. Dijamin deh hasilnya tuh nggak bakal memaluin bro. Selain itu iPhone 13 ini juga diprediksi masih bakal dapat kok untuk updatean iOS jangka panjang. Jadi fitur dan keamanannya tetap terjamin guys beberapa tahun ke depan. Desainnya juga masih kelihatan modern ya, dan baterainya pun masih oke banget buat temenin kalian seharian nih. Intinya sih ya, dia tuh nawarin keandalan ala iPhone tanpa bikin dompet kalian teriak guys. Lanjut, masih direkomendasi iPhone resmi, yang mana untuk iPhone termurah selanjutnya guys, yang bisa kalian takis adalah iPhone 15. Faktor utamanya sih jelas ya, dari sisi harganya, yang udah turun drastis banget nih. Soal performanya juga udah nggak perlu ditanya lagi guys, karena udah pakai chip A16 Bionic, yang masih jauh lebih tangguh kalau kita bandingin sama A15 Bionic di iPhone 13 sebelumnya. Bahkan ya, ini tuh udah setara sama performa iPhone 14 Pro Series. Secara kekinian pun iPhone 15 ini udah support yang namanya USB Type-C yang jauh lebih fleksibel. Namun ada tapinya nih guys, kekurangan utamanya tuh dia nggak kebagian fitur Apple Intelligence yang keren itu bro. Karena itu ada di iPhone 16 ke atas. Layarnya juga masih 60Hz ya, dan mungkin buat kalian nih yang udah kebiasa di 120Hz, agak kurang mulus gitu rasanya. Tapi kabar baiknya daya tahan baterainya tuh oke banget loh. Bahkan Apple bilang kalau baterainya ini tuh bisa bertahan sampai 1000 siklus pengisian dengan kapasitas 80%. So, kalau kalian mau performa solid dan juga kamera yang bagus guys dengan harga terjangkau di 2025, iPhone 15 ini masih recommended banget kok. Apalagi nih ya, umurnya juga masih terbilang muda guys dan masih kekinian. Kalau kalian nyari iPhone murah versi terbaru guys, ya pilihannya itu cuma satu, yaitu iPhone 16e. Rilis di Indonesia sejak April 2025, penerus dari iPhone SE 2022 ini guys adalah versi termurah buat kalian yang mau nyobain ekosistem Apple terbaru. Chip yang dipakai juga udah nggak main-main ya, karena udah pakai A18 Bionic yang super kencang dan juga efisien nih. Ditambah lagi udah support Apple Intelligence yang canggih itu loh bro. iPhone 16e juga punya baterai yang super awet ya, yang katanya sih selevel dengan iPhone 15 Plus guys. Selain itu desainnya juga udah nyaman banget lah buat digenggam. Sama yang penting nih ya, udah punya action button dan finally udah ada USB-C juga. Paling sih ada beberapa hal nih yang perlu sedikit dikompromikan karena faktor harganya yang murah. Mulai dari layarnya yang masih 60Hz, kameranya juga cuma satu guys, lensa 48MP tanpa ultrawide ataupun tele, dan masih belum support MagSafe dan juga Dynamic Island. Next, kalau kalian mau iPhone murah tapi tetap kekinian, ya pilihannya tuh ada di iPhone 14 Pro, yang merupakan iPhone pertama dengan fitur Dynamic Island. Karena fitur ini guys masih dipertahankan dan jadi identitas di iPhone 17 series. Jadi bisa dibilang fitur ini tuh masih sangat relevan lah dan jadi daya tarik utama. Tapi pertanyaannya, apakah iPhone 14 Pro ini masih layak untuk dibeli dan dipakai sampai tahun 2026 nanti? Jawabannya adalah masih layak banget bro. Mulai dari performa chip A16 Bionic yang masih super ngebut buat main game berat ataupun editing. Kemudian kamera 48MP guys, ini masih bersaing banget. Desainnya juga premium ya, dan yang paling penting adalah harga bekasnya nih. Udah jauh lebih bersahabat banget. So, kalau kalian cari handphone flagship dengan performa top, kamera canggih, fitur modern, dan harga yang masuk akal di 2025, iPhone 14 Pro ini adalah pilihan yang worth it banget bro.
to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you Kalau got, ragu yeah, sama it's iPhone built to 14 Pro last. karena udah nggak dijual versi terbarunya nih, tenang, masih ada iPhone 14 kok yang masih bisa jadi pilihan menarik banget nih. Terutama buat kalian yang budgetnya tuh mepet. Kenapa? Karena harga barunya aja guys, ini udah anjlok banget, turun drastis di bawah 10 jutaan. So menurut gue ini adalah kesempatan emas banget sih buat kalian tuh bisa beli iPhone tanpa harus jual ginjal bro. Meskipun sudah ada seri terbaru iPhone 17, tapi iPhone 14 tuh tetap nggak bisa diremehin bro. Karena chip A15 Bionic yang dipakai itu masih sangat powerful banget buat segala aktivitas, mulai dari gaming sampai bikin konten. Selain karena harganya tuh yang udah makin murah ya, keuntungan terbesar lain adalah kalau kalian ngebeli si iPhone 14 ini nih, kalian tuh bakal masih bisa dapat updatean iOS sampai sekitar tahun 2028 nanti bro. So kalian tuh masih bakal bisa nikmatin fitur baru iPhone at least sampai 2-3 tahun ke depan bro. At a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up. No, I'm iPhone kelas premium dengan budget termurah ke-6 yang bisa gue rekomendasikan adalah iPhone 13 Pro nih. Ya walaupun usianya tuh udah beberapa tahun yang lalu, tapi handphone ini tuh masih nggak ada obat loh guys. Kenapa? Karena iPhone ini udah pakai layar ProMotion 120Hz yang bikin scrolling dan juga main game tuh jadi super mulus banget. FYI aja nih, kalau fitur tadi itu nggak ada di iPhone 13 atau 14 versi yang standar guys. Terus kalau kita lihat dari performa ya, chip A15 Bionic yang sama dengan iPhone 14 juga masih sangat powerful banget nih. Dan dijamin aman kok, dapat iOS yang panjang beberapa tahun ke depan. Kamera triple lensnya juga masih serbaguna banget nih, dan berkualitas tinggi lah intinya. Lengkap dengan mode makro dan juga cinematic mode. Terus desainnya yang pakai stainless steel ini bikin handphone ini makin kerasa mewah dan kokoh. Terus yang paling menarik ya, harga bekasnya ini loh. Sekarang tuh udah jauh banget terjangkau. Bahkan nih ya, ada yang jual di angka 6 jutaan doang. Tapi tetap ya, gue tuh menyarankan kalian untuk beli iPhone second dari sumber toko terpercaya guys. Dan masih bergaransi. Terutama nih soal dukungan IMEI dan juga sinyalnya. Atau yang paling aman, better lu beli X perseorangan deh. Atau X garansi iBox aja. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa ya, gue mau ngingetin ke kalian nih, bahwa kedepannya kita akan terus ngebahas tentang beragam produk terbaik dan menarik cuman di channel YouTube Ricebook, dan juga playlist daftar produk terbaik. Dan jangan lupa juga nih buat kalian like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya guys, biar nggak ketinggalan nih informasi menarik lainnya bro. Rekomendasi iPhone paling worth it di harga termurah terakhir dari gue guys adalah iPhone SE Gen 3 2022. Ya meskipun Apple nih udah resmi ya menghentikan produksi handphone ini dan cuman tersisa di pasar bekas aja nih, tapi justru poin ini yang paling menarik banget guys. Karena harganya itu sekarang udah amat sangat murah. Bahkan ini bisa menyentuh di angka 3-4 jutaan doang. Terus keunggulannya si iPhone SE Gen 3 2022 ini guys udah pakai chip sekuat iPhone 13, yaitu chip A15 Bionic. Jadi untuk urusan performa dan juga update iOS, dia tuh masih ngebut banget guys, dan bakal tetap update dalam beberapa tahun ke depan. Paling part yang perlu kalian pertimbangkan nih adalah desainnya nih. Untuk sebagian orang tuh kayaknya agak kuno. Tapi nggak sedikit juga nih yang justru menganggap kalau desainnya ini itu ikonik dan compact di tangan. Jadi iPhone SE 3 2022 ini guys, mungkin cuman akan cocok buat kalian yang benar-benar terbatas lah budgetnya. Entah itu sebagai smartphone kedua yang nggak lemot, atau buat kalian nih yang nggak peduli soal tampilannya yang jadul. Yang penting pokoknya performanya tuh masih mumpuni lah. Dan bonus logo Apple nih di bodi belakangnya bro.